Bahasan ini mengandung bahasa eksplisit untuk kalian yang di bawah 18 tahun. Mika! Ngablur, obrolan seru yang agak ngawur. Gini nggak? Udah nih, Udah nih? Udah. Catching Abdel. masker-maskeran. Hah? Aduh. Masa harus patuh? Ya harus patuh dong. Protokol kesehatan harus patuh. Cuma ini dibuka karena nongkrong aja ya. Ini jaraknya jauh sebenarnya. Cuma kelihatannya aja dekat. Di Enggak, kamera aja. Enggak, tapi ada teori kalau kita udah mulai bisa sakit hanya karena angin begini. Berarti udah kita lemah. Bukan, berarti kita udah lumayan sejahtera. Ya kan dulu waktu miskin, sekarang juga masih miskin. Waktu masih miskin banget. Jangan kan kangenan, kena hujan petir aja sehat. Nah, karena strong kita. Kuat mencari uang. Enggak, Padahal kata orang rezeki sudah diatur. Tapi emang bener udah diatur. Tapi kalau kita nggak menjemput rezeki, seperti menjemput rezeki 80 juta, ya istilahnya kita sudah diatur untuk di sana, di sana, di sana. Tapi kita diem di sini, ya masa rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, kita kan diaturnya di sana rezekinya. Kita harus nyamperin dong. betul, rezeki itu udah ada yang ngatur, tapi kita yang mungut. Nah, benar. Kita harus mungut. Kita yang mungut. Enggak diem aja, rezeki ada yang ngatur. Yang ngatur ya bener diatur. Gimana kerjaan? Lancar. Lancar nggak lancar. Ya? PPKM udah turun levelnya. Iya, udah mulai Udah nggak rame di pedes. mana. Sekarang lama-lama berarti sudah nyampe sakit perut ini mungkin pemerintah. Sakit perut udah mencret-mencret. Ya, Nah, baru dia berhenti berarti. levelnya diturunin. Turunin, udah mencret-mencret soalnya. Ini udah mencret ya. Jadi PPKM udah turun ini, orang sudah mulai boleh aktivitas. Ya. Ada, katanya bioskop udah buka. Udah buka, katanya harus pakai surat vaksin, teman. Ternyata surat vaksin lebih penting daripada KTP sekarang katanya. Nganu, pakai surat vaksin tapi nggak pakai tiket. Nah, Pakai tiketnya. terus yang bawa surat vaksin boleh nyelundupin makanan. Nasi padang contohnya. Wah. Tumpeng ada nggak itu yang tumpeng? Repot. Tumpengnya pakai ngesetnya di sana lagi. Cuma yang paling kesel itu kalau ada orang yang ke bioskop itu bawa makanannya itu yang bersuara. Kemplang pernah. Sama yang aromanya kenceng. Jadi lagi nonton Pengabdi Setan. Itu kan mulai serem kan ya. Tahu kraus. Enggak serem lagi dong. Diiringi kraus. Sama yang beraroma kenceng. Kayak pop mie contohnya. Pop mie gila penuh. Sama durian. Kalau pop mie ya kereta api emang. Pakai pop mie. Enggak, masalahnya sekarang banyak orang nggak punya kerjaan. Terus kerja tuh apa aja katanya. Katanya kerja apa aja nggak apa-apa lah. Yang penting punya duit. Nah, sama marak sekarang open BO. Wah, open BO, wah gila-gila. Open ini kan belanja online. Nah, belanja online. Aman dong, aman. Sekarang menjadi seller semua ya. Sekarang sebenarnya jadi Basarnas ya. Open belanja online ya. Open PO juga orang. Ya, Just benar. tip. Just tip. Iya, logistik sekarang lagi naik-naik kayaknya. Soalnya sekarang apa-apa dikirim apa-apa. Modelnya nggak ketemu langsung. Apa-apa kirim aja takut ketemu orang gitu. Tapi udah jadi habit ya. Kebiasaan sekarang. Orang jadi males main gitu. Untuk yang males main sebelum PPKM, sebelum corona, ini menjadi lebih males. Lebih males untuk keluar rumah. Mm-mm. Cuma ngomong-ngomong masalah kerjaan kan, dirimu kerjanya di hotelier, Di pariwisata. di pariwisata. Terus aku juga di pendidikan. Jadi Pendidikan. profesi ini bisa dibilang bisa jadi passion orang loh. Oh iya. Passionku jadi guru, passionku ingin bekerja di hotel. Tapi just tip itu ada nggak sih orang yang passionnya just tip? Passionnya just tip ada nggak sih? Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Kayaknya karena kebutuhan aja. Kebutuhan akan keinginan. Kok keinginan? Ya yang pokoknya
nggak penting bagi mereka biasanya, buat seneng-seneng aja. Sekarang kayak gitu, nyari uang cuma buat apa? Seneng-seneng, biar nggak stres atau PPKM. Cari uang stres, Nah, dapat uang buat ngilangin lagi stres. stres. Nggak punya uang stres lagi, kerja Nah, itu stres. muter lingkaran setan namanya. Tapi kata itu Mario Teguh, kata Panji Pragiwaksono, kita itu harus love what you do what you love. Melakukan apa yang dicintai dan mencintai apa yang kamu lakukan. Gimana itu? Berarti harus penuh hati ya. Habis dong kalau udah sepenuh hati. Enggak loh, kan kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Oke. Nah, Tapi mengerjakan apa yang kita cintai, pasti ambil-ambilnya kita harus mengerjakan yang menjadi passion kita. nah gitu. itu yang jadi keinginan kita gitu. Coba Anda bilang kayak gitu di depan pemulung. Digantol hidungmu pakai gantolan Oh, plastik. tapi kalau ditanya passion nggak passion, mungkin mereka bukan passionnya ya. Tapi mereka bahagia loh biasanya. Kalau ditanya. Tapi lebih menghina loh kalau dibilang Bapak harus melakukan yang Bapak cintai. Nah, tapi juga nggak usah ditanya lebih tepatnya ya. Kita sudahin aja. Kalau ditanya kita nanya kayak gitu, kesannya kita merendahkan, menanya-nanya. Mm-mm. Bapak bahagia nggak? Menurut ente, ini yang Anda lihat apa? Coba kalau Anda merasakan seperti saya. Tapi kita jangan kencang-kencang kritik orang berduit ini. Kita di kompleks sekarang. Iya, di portal kayak gini ya. Ya, Portal rumahnya gede-gede. nggak ada nih desa kan? Portal. Nggak ada di desa portal-portalan. Kita di portal lagi nih. Kemarin Lewat aja nggak boleh nih. Pak Jokowi kan kemarin menaikkan pajak untuk orang kaya. Orang kaya pada demo, nggak ada yang peduli. Coba di ini ditayangin sekali di TV, habis itu nggak ada lagi yang menayangin. Ngapain nayangin orang kaya demo? Mereka demo juga pesannya McD. Kita nasi bungkus warteg. Makanya kalau demo. Lapar ya. Kita demo juga ditunggangi orang kaya. Wah. Gini mereka just tip mereka. Nah. Demonya just tip. Sekarang Titik kita argumen. iya, sekarang mereka yang turun panggung sendiri karena merasa haknya dikangkangi. Lalu mereka mengangkangi hak kita juga. Jangan, nggak apa-apa. Orang kaya itu nggak salah kok sebenarnya. Nggak salah. Sebenarnya mau miskin mau kaya, kalau udah nasib ya mau gimana lagi. Cuma semua itu masalah attitude. Orangnya, tergantung orangnya. Attitude kalau. Attitude orangnya ya. Jadi apa aja boleh, yang penting attitude-nya benar. Itu seperti Baim Wong kemarin. Nah, Yang dia kayak menghina orang itu. Jadi nggak apa-apa ya, kayak motor kita ya di pinggir jalan soalnya. Motor knalpotnya Jadi, kenceng banget. bisa jadi settingan juga loh. Motornya settingan jalan raya. Bukan Baim Wong tadi. Oh, Baim Wong. Udah bisa jadi. Itu tuh cuma permainan di orang aja. Biar mengasih kita tontonan publik. Biar viral. Ya, katanya kan yang kasus-kasus lebih naik daun kalau di kampung ya. Mm-mm. Nah, mungkin di kota banyak dicibir. Mungkin kalau di kampung mungkin wah jadi lebih hot mungkin. Bisa masuk kampung berita-beritanya. Dan lagian ada yang bilang kayak kemarin aja ada selebgram apa Rachel V-nya kabur dari karantina karena kangen anaknya katanya. Ya semua orang yang di karantina kangen anaknya. Emang Anda sendiri yang cuma kangen? Enggak, masalahnya kenapa dia bikin masalah ya cari duitnya memang begitu. Kayak gitu emang cari duitnya. Lah kalau nggak ada masalah, nggak ada berita. Dia kan nggak punya karya apa-apa. Ya, cuma menang cantik. Cantik menang nggak sih? Enggak ya? Menang dong. Menang ya? Orang cantik tuh menang. Dipermudahkan ya semuanya. Dipermudah. Jadi bahkan orang cantik itu nggak cuma dipermudah segalanya, tapi juga dilapangkan rezekinya. Ya, tapi kebanyakan orang cantik juga menindas lelakinya. Tapi oh iya betul. Iya kan? Kenapa orang cantik selalu menindas lelakinya? Itu biasanya yang cantik dan pinter. Oh iya. Tapi kalau cantik aja yang enggak, dia malah tragedi hidupnya. Ya, karena Banyak drama sana sini. ya yang jadi target untuk disakiti dan dikecewakan kan ya yang cantik-cantik. Playboy kan ngincernya cantik-cantik. Majalah itu loh. Iya kan?
Majalah Jadul Playboy sekali itu. majalah Anda. Masih itu Playboy. Nggak tahu di Indonesia dibredel kayaknya. Padahal pimpinan redaksinya Saleh Solihun katanya, bukan ya? Iya, Oh, Soleh. dulu. Ya kan? Heeh. Karena insight-nya bagus. Jualannya memang ada baju-baju seksinya, cuma ada liputan dan insight yang bagus juga di situ. Ya intinya ada yin dan yang lah, nggak semua yang buruk itu buruk, nggak semua yang baik itu, ya nggak semua yang kelihatan baik itu baik. Termasuk orang-orang yang ngaku kalau dia sukses dari nol, Nah, itu. gamers, pengusaha itu. Anda itu udah diberkahi itu circle biasanya dari orang Dari tua. orang tuanya. Dari orang tua, dari pergaulanmu di kampus itu circle. Tahu-tahu temanmu ada yang anak pemilik hotel, ada yang anak pemilik perusahaan software, kamu kenal. Terus selama kamu ngegame dan belum ngasilin apa-apa, dibeliin PC orang tua, makan, listrik, dan kuota itu kalau bukan modal apa? Katanya kan dari nol. Nggak ada dari nol. Kata dokter Tirta nggak ada loh. Ya emang nggak ada. Dokter Tirta yang bilang tuh. Dia pengusaha juga. Pasti paling nggak circle. Dagang aja ya mie ayam. Kalau kita nggak punya teman, dijual sama siapa? Nah, awalnya pasti dari teman. Awalnya pasti teman. Dari teman ke teman, dari temannya teman, dari temannya teman-temannya teman. dari Lama-lama temannya teman-temannya meluas. teman, lama-lama sama konsisten mungkin ya. Konsisten. Konsisten, rasanya tetap enak. Nah. Walaupun sudah terkenal tetap baik. Ya itulah uang ya. Tetap uang nomor satu. Keuangan yang maha kuasa. Sekarang juga apa-apa sudah kemanusiaan juga udah hilang semua, apa-apa uang. Mungkin kita juga ya. Yang kita pikirin sekarang. Enggak gitulah. Ya soalnya apa-apa sekarang yang penting jadi duit, apa-apa dilakuin sekarang. Ya, Gini istilahnya, loh. Gini gimana, loh. gimana. Uang itu memang menjadi salah satu tujuan, tapi tujuan utama juga. Tapi bersama dengan mendapatkan uang itu ada ini apa namanya? Ada nilai yang lain. Misalnya kan pernah aku bikin podcast jadi manusia ekonomi dan binatang ekonomi judulnya. Jadi banyak orang yang ngaku sukses, nggak penting sekolahan, nggak penting keluarga, nggak penting pendidikan, nggak penting apa-apa, yang penting sukses. Do by yourself gitu ya. Tapi kan orang yang naik sukses dengan cara seperti itu tuh nanti kejam dia waktu di atas. Nah, biasanya kayak gitu. Karena dia nggak ada empati dia, Nggak ngerasain di bawah. nggak ngerasain di bawah dia. Yang pertama, yang kedua dia tidak pernah bergaul dengan orang yang di luar circle-nya. Gitu. Jadi dia jadi pengusaha ya, dengan pengusaha, sesama anak orang kaya. Gitu. Misalnya kalau dia membangun dirinya dari sekolah kan, sekolah itu bukan cuma masalah ijazah dan ilmu, pertemanan. Ya, Di sekolah negeri misalnya, kalau di swasta nggak usah ngomong ya, kaya semua. kecuali kaya. yang sekolah swasta yang pinggiran ya. nah yang di desa ya. PGRI. Nah jadi Kalau sekolahan swasta yang internasional, waduh. kaya semua ya, tidak merasakan itu ya. Jadi Mereka tidak merasakan jajanan harga seribuan kayak nggak ada ya mungkin ya. Pasti nggak ada sih. Yang Itu- saya nonton dari malam-malam itu, YouTube malam-malam. Siapa? Yang TikTokers Livia. Livia. Salmon. salmon. Wah, Waduh. uang sekolahnya 8,5 juta. Aduh. Jadi TikToker. Hmm. Harusnya Iya juga ya. dengan segi nggak jadi TikToker kan dapat duit. Ya. Jadi dokter juga dapat duit. Kemanfaatannya nggak usah kita bandingin ya, mana yang lebih manfaat ya. Ya mungkin kalau TikTokers manfaatnya Buat dirinya sendiri aja. hiburan untuk orang lain. Ya. Tapi kalau udah mati masa dihibur? Nggak disembuhin. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekolah mahal-mahal jadinya TikToker nggak apa-apa sih. Ya Nggak sama apa-apa. dengan kasusnya Nah. Leto, Noe. Ya. Sekolah jauh-jauh ke luar negeri, Jadinya sama bapaknya, musisi. pulang ke Indonesia jadi ngeband. Masih mending jadi musisi. Loh, Musik. kan menghibur juga. Oh tapi punya ini juga. Kalau musisi masih mendingnya punya hak cipta dia ya. Enggak, bukan karya. Karya dan Terus punya ini apa melalui lirik-liriknya itu pesannya jelas gitu loh. gak cuma Dia goyang doang ya. dia punya pengaruh untuk masyarakat gitu loh. Ya cuma goyang doang ya. Mm-mm. Ngikutin apa yang tren. Nah itu. Jadi kebermanfaatannya kembali lagi ke manusia ekonomi dan binatang ekonomi tadi. Jadi ya orang-orang yang begitu akan kejam karena di sekolah negeri itu bisa loh anak anggota DPRD temenan sama anak petani. Nah ya. Bisa. benar.
Akhirnya satu mereka. akhirnya dia tahu nasib petani itu seperti apa. Nanti kalau dia naik jadi anggota, paling enggak dia punya empati. Kalau Ya, nggak punya karena- empati berarti gila dia. Kayak yang diomongin Panji Pragiwaksono ya. Orang-orang yang menghina orang cacat atau orang-orang yang beda dari dia, mungkin dia nggak punya teman yang sama kayak gitu. Istilahnya menghina agama lain, dia mungkin nggak punya teman yang agama lain. Mungkin circle dia mungkin agamanya sama semua. Terus ya mungkin dia nggak punya teman Chinese, menghina orang Chinese ya kan. Ada yang kayak gitu kan biasanya kan. Ini Kalau terus- kita kan circle-nya kan semua. Jadi nggak mungkin kita begitu kita mau menghina orang yang beda dari kita, oh gue punya temen yang beda juga, pasti dia mikirin perasaan temennya. Punya bener. Aku punya teman itu orang percetakan kan ya. Orang Padang. Nah kan. Terus beda kan? setelah kenal aku, kenal kepala sekolah, suster-suster, waktu kita mereka Idul Fitri kita kasih bingkisan, dia bilang, baru kali ini saya punya teman orang Nasrani. Ternyata baik-baik ya. Ternyata Baik-baik. Selama ini dia tidak melihat. karena nggak punya teman itu, Nah, nggak benar. salah juga dia tidak mengalami. Nanti kalau udah mengalami kan dia bisa bersaksi ke yang lain bahwa oh baik kok. Orang-orang kayak gitu tuh nggak jahat sebenarnya. Cuma Jadi nggak tergantung ngerti. orangnya emang. Berarti ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu benar ya? Ya. Benar. Kok jadi deep talk? Nah itu tadi tentang uang. Tapi kalau karya jadi uang atau uang jadi karya itu gimana? Nah, kembali lagi konsistensi sebenarnya. Kalau kita konsisten di satu bidang, mungkin bidang yang dalam bentuk karya, mungkin bisa menghasilkan uang, ya kan? Tapi semuanya itu ya bukan karya. Kalau apa-apa dibilang karya, maksud? Enggak, gini masalahnya sekarang itu musisi-musisi yang naik sekarang itu berduit. Baru main 2 kali aja keyboardnya udah Nord, Wow. udah 80 juta. Gitarnya udah Gibson, Gibson kemana-mana. Fender. Bikin video klipnya latar belakangnya kafe. Nah, Terus apa namanya? Selain kafe itu teman-teman orang yang hip lah di mall. di mall. Jadi seperti Oh, tidak ini apa? membumi. Di luar negeri, ya kan? Seperti tidak membumi, seperti tidak relate dengan yang di Selorjo misal. Location unlock kemarin Ini lokasinya seperti di Jepang. di Selorjo misalnya itu kan tidak relate dengan hal seperti itu. Gitu. Sekarang musik pop aja udah elit tak? Orang tempatnya aja di kafe gitu. Terus ada itu loh yang challenge. Dia bikin kontennya dia berdiri di pinggir jalan, dia megang kertas terus challenge-nya habiskan cabai di mangkok ini kalau mampu ambil 300.000 di kantong saya. Itu kan uang menjadi karya. Nah, Gimana? Agree? Setuju? benar sekali. Setuju nggak dengan hal kayak gitu? Ya. Karena emang rekaman membutuhkan uang juga. Nah, Ngerekam lagu pun butuh uang. butuh tapi kan Itu uang jadi karya bukan? tapi kan minimal tidak mengabuse uang istilahnya, tidak di abuse apa ya? Ambiar apa? Hambur-hamburkan. Bukan masa dihambur-hamburkan, tidak overuse, terlalu menggunakan uang sebagai konten. Ya, kontennya bukan uang. Kok konten sih karya? Karya loh dia bilang ya. Bukan Bagi-bagi konten, ya. duit gitu. Iya, dia bilangnya karya. Ngeprank gitu ya. Gimana itu? Uang menjadi karya. Terus tentu lebih kayak kadang merendahkan orang lain gitu. Memberi tapi divideokan, orangnya tidak diblur. Apa itu settingan juga ya? Loh, bisa jadi dong. Bisa jadi settingan juga ya. Hidup penuh settingan. Padahal hidup kita pun disetting walaupun tidak kita setting. Yang mungkin mereka pikir settingan, padahal kita itu disetting. Disetting oleh siapa? Setting oleh yang menciptakan. Deep talk lagi. Agama lagi. Gila dingin sekali malam ini. Ditemani kopi dingin lagi. Masalahnya karena uang kayak sultan itu. Anak-anak yang di pinggir jalan itu ya ikut-ikut begitu. Jadi Sama ada bergaya lagi. sultan. Ini murid-murid saya juga niru. Saya punya murid ya, sama.
lihat selebgram udelnya kemana-mana, bikin video udelmu kemana-mana. Padahal masih SD dong. Mm-mm. Waduh, sangat tidak mendidik berarti konten-konten mereka. Tapi mungkin hal kayak gitu dianggap biasa. Kebarat-baratan seperti itu. Gak gini aja. Aku mau negur dia, jangan kemana-mana udelmu. Video mamanya TikTok kan, Udel udelnya juga. kemana-mana juga. Ya susah dong. Dari mamanya pun udelnya kelihatan. Tapi kok seneng saya lihat kalau mamanya yang udel. Sorry. Bercanda. Kayaknya seperti dalam hati yang luap-luap Anda mengatakan udel ya. Wah, enggak. Terus Kita- lagi ada ini. Kembali lagi ke uang tadi ya. Mm-mm. Tren trading. Sekarang orang gila-gila trading. Apa mainan saham? Nggak tahu saham itu dari mana, sejarahnya gimana. Taunya cuan. Nah, itu cuan. Gimana itu maksudnya? Tuh. Terus jadiin konten. Biar orang lain katanya enak nyari uang. Iya kan? Banyak sih konten-konten yang trending itu. Mm-mm. Itu gimana nanggepinnya? Kalau konten-konten dan tradingan itu. Ya cari uang wajar dengan cara apapun. Masalahnya sekarang jujur apa enggak? Cuannya di-upload, boncosnya kan enggak. Nah itu dia. Padahal itu nggak selamanya mereka cuan. Main itu pasti ada hancurnya. Ada boncosnya, kalau kata orang mancing itu boncos. Nggak dapat apa-apa. Tapi yang kita lihat yang dipertontonkan ke publik adalah seneng-senengnya doang. Begitu kita nyoba, kita dapat apesnya. Apa ini katanya untung terus. Nah, berarti dia tidak mempelajari lebih dalam lagi dari trading. Itu juga ya. Betul ya, kehidupan itu disetir oleh sosial media sekarang. Ya, apa-apa dikit sosial media. Sosial media. Terus Apa dikit diviralin. Dan jadi ini loh, apa-apa dikit diviralin tuh kayak kalau saya lihat lemah apa ya, cupu. Kayak anak SMA yang kemarin viral tuh, demo dibanting polisi apa dibanting apa. SMA anak kuliah kali. Oh, kuliah itu ya, kuliah, demo kan, dibanting polisi. Di videoin diviralin, katanya polisinya terlalu keras. Lemah amat, kayak gitu kalau dibanting dilawan dong. Berdiri, tonjokan ganti, apa-apaan itu? Nggak bisa dong. Mukul polisi ya Seenggaknya ngelawan, masa ini ngadu medsos. bahaya loh. Oh, bahaya ini ya. Terlalu sensitif. Oke, kita ganti obrolannya. Nggak harus lawan polisi. Dalam artian Enggak ngelawan loh, maksudnya itu. tetap nggak boleh. Bukan masalah ngelawan apa enggak. Aparat itu nggak boleh banting rakyat. Polisi itu mau diludahi, mau dibakar jenggotnya, Oh, gitu ya. dia itu tetap nggak boleh Enggak, aku banting. lihatnya bukan masyarakat. bantingnya ya. Ininya loh. Lemahnya itu kenapa harus viralin, pakai video. Tapi Kalau memang anak zaman dulu berantem ya berantem gitu. Tapi memang sekarang itu polisi ngomongin Aparat, polisi. aparat. Nanti ini di banned loh. Enggak, jadi susah, Bro. Oke, kita ganti topik. Enggak musuh dari ketidakadilan. Nah, Itu salah satunya sosial media karena biar semua orang lihat. Kayak yang di Mata Ada. Najwa. Nih aku ini ya ngutip ya, biar nggak bahaya ya. Di Mata Najwa kemarin itu ada ibu-ibu gebuk-gebukan sama preman. nah, Ternyata premannya itu masih ada hubungan dengan Kapolsek atau apalah gitu lah ya. Oknum. nah, Oknum. oknum. Polisi bagus. Nah, Polisi, kami cinta polisi. kami cinta aparat. Cuma oknum ini buruk. Jadi ibu ini jadi tersangka malah. Padahal dia yang diobrak-abrik preman. Itu Oknum. potret ketidakadilan negeri ini kalau zaman dulu kan nggak bisa ke expose. Iya. Sekarang dieksposnya ke sosial media. Dan demi apa? Uang. Iya. Itu berarti yang posting dapat uang. Enggak Dapat yang endorse. posting. Jadi masalahnya itu semua karena Kasus uang ya. sebenarnya. Si anak yang demo itu kan kalau nggak salah mereka demo minta supaya Kabupaten Garut apa mana itu diselesaikan pembangunannya. Dan jangan boleh mobil-mobil tambang itu lewat di desanya di jam-jam Jalan. setiap jam. Oh, ganggu ketenangan berarti ya. Kayak Malam lagi tidur Ya, lewat. benar. Mungkin itu ya. Itu Jadi mungkin yang ngancurin jalan desa juga ya. yang jadi masalah mungkin begitu. Jadi melawan ketidakadilan kadang-kadang butuh itu. Cuma
Berarti melawan ketidakadilan dengan cara lain ya. Tidak dengan ceplok batok. Kalau misalnya. kata Pak Ganjar Pranowo, ini mulai ngutip biar tidak bahaya, itu caranya. Waktu Pak Ganjar Pranowo bilang itu revolusi mental itu nggak bisa sendiri. Kalau mau revolusi ya rame-rame, kita video, kita ini boleh. Cuma masalahnya itu kalau kamu bilang tadi kenapa harus diviralin? Ya nggak apa-apa. Cuma masalahnya Biar agak transparan ya. iya, cuma masalahnya kok kadang di apa namanya? Glorifikasi gitu loh. Keadaannya itu dibesar-besarkan. Seperti itu. Di kadang masalah itu bisa selesai sebenarnya hanya dengan uang. Uang lagi. Tetap uang. Itu juga orang tuanya kalau sama polisi disantuni kayaknya aduh ngomong polisi lagi. Oknum. Ya untuk berobat lah. Bahaya, friend. Jangan bawa-bawa itu lagi. Nanti dipelet ya gitu. Heeh. Itu juga prasangka buruk itu. Oh, enggak boleh. Nanti kita naik Heeh. Pura-pura gila aja loh. konten-kontennya stand up comedian. Nggak, kembali lagi ke masyarakat aja lah, nggak usah ke situ-situ lah. Jadi politik ini nanti kalau bapak kita dengerin dia khawatir loh. Masalahnya kalau kita buat konten atau apa-apa dari uang itu, berarti kita membina penontonnya supaya jadi orang yang minta dikasihani. Gitu loh. Berharap dapat uang dari apa namanya? Dari influencer, dari content creator gitu. Kan nggak bagus juga mentalitinya. Follow Baim Wong supaya dapat giveaway gitu misalnya. Itu kan harusnya karena karyanya ya, karena videonya, karena bagus kontennya, bukan karena giveaway-nya gitu. Bukan karena dapat uangnya dari giveaway. Nah, Nah, harusnya itu kembali begitu. lagi. Apa-apa yang penting jadi cuan. Iya. Kalau dilakuin. Tapi kalau orang udah berkarya terus dapat uang ya fair. Harus begitu ya. Kayak hak cipta, kayak royalti, kayak mungkin manggung dibayar ataupun buat produk udah ada yang beli itu sah saja. Jadi moga-moga obrolan kita yang di tengah-tengah tadi tidak berbahaya ya. Ini udah hampir setengah jam. Duh, kan kita nggak ada durasi. Oh, ada durasi ya. Kita Tapi- nyantai aja. Apa pesan nasi goreng? Enggak nih. Obrolan kita yang selanjutnya nggak usah divideoin lah. Kita lanjut ngobrol tapi kita cut sampai sini aja ya. Oke? Oke.